Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Natal adalah kabar sukacita akan datangnya Sang Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat bagi umat manusia. Di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang mengubah begitu banyak hal di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi kita semua orang-orang percaya sudah seharusnya kita tetap mengingat akan makna dari Natal, yaitu sukacita dan damai sejahteranya sudah Dia berikan bagi kita, bagi saya dan saudara. Jangan biarkan pandemik ini membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera itu. Mari kita semua umat Tuhan, dimanapun kita berada, tetap bersemangat dan biarlah makna Natal yang sejati sungguh-sungguh kita alami. Haleluya. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun kita berada, kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Dengan segala keadaan yang ada, kami percaya damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan sudah ada di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dan tetap tinggal bersama kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang hidup, Engkau yang sudah lahir bagi setiap kami, menebus setiap kami, hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau mati bagi setiap kami, Engkau bangkit Tuhan. Dan menyelesaikan segala sesuatunya karena kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus Allah Immanuel memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berikan penghormatan bagi Allah kita, Raja di atas segala raja, yang sudah turun ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit memberikan kemenangan bagi kita. Dia layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
segala bangsa sujud menyembah kepadamu, Allah penyelamat hidup kami. Kemenangan bagi kita, amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari katakan bersama, Dia lahir untuk kami. Bersama-sama begini ya. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus bersama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus bersama dunia. Satu-satunya Allah yang hidup, Dialah Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia. Haleluya. Dia itu
menandingi dia. Tidak ada satupun yang sanggup menyamai dia. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terlesat, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada kerajaannya yang terlesat, tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Dia Allah yang perkasa, Dialah Allah yang kita sembah, Allah yang tiada satu pun menandinginya. Dia yang patut kita anjungi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Yesus telah lahir buat kita, tapi bukan sebagai bayi yang tak berdaya, tapi dia lahir di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang berkuasa, sebagai pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Dia yang berkuasa, dialah Tuhan, dialah Raja. Raja itu telah lahir di dalam hidup kita, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup menjadikan kita anak-anaknya yang penuh dengan kasih. Haleluya. Kita naikkan pujian ini.
Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya disebut, namanya penasehat ajaib,
bebas dari segala dosa, inilah hati hidupku, hati hidupku. Kala alam mulai sepi, saat semua makhluk terbuai dalam tidur, hanya suara binatang malam yang terdengar. Di sudut desa kecil di Bethlehem, seorang anak lahir di dunia. Tak ada yang peduli, tak ada sambutan hangat dari tetangga. Namun dari desa itu, matahari kebenaran memancarkan cahaya surgawi, menembus gelapnya dosa. Allah hadir dalam dunia kelamnya manusia. Allah datang pada manusia yang melawannya. Harapan baru terbit bagi manusia yang hidup dalam gelap, yang tak tahu arah kemana harus melangkah. Yesus hadir dengan kasih-Nya, Ia menyapa lembut. Sabdanya datang menerangi kelamnya dosa. Sabdanya menjungkir balikan semua kebenaran manusia, meluruskan yang bengkok, menimbun yang tak rata. Yesus hadir mempersiapkan suatu umat kudus. Umat yang bebas dari kotornya dunia. Umat yang akan mendampinginya dalam kekekalan. Andakah umat itu? Shalom, puji Tuhan. Jikalau saat ini kita ada di hadirat Tuhan bersama-sama, kita telah memuji Tuhan dengan puji-pujian kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini, di mana kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami, dan jika sebentar kami mendengar firman-Mu, kami percaya ya Tuhan bahwa urapan dari Tuhan sendiri akan mengurapi kami semua, memberikan hikmat-Mu kepada kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, dan kita akan bersama-sama perhatikan firman Tuhan, karena inilah yang terpenting bagi kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kita semua. Nah, kita mengenal nama Yesus, salah satu nama Yesus yang disebut oleh Yesaya pasal 9 ayat yang 5 begini bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, salah satu nama yang disebut di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi, nama Yesus salah satunya adalah penasehat ajaib. Di dalam dunia teknologi kita mengenal ada Google Map. Ya, Google Map itu adalah penunjuk arah dengan bantuan satelit yang itu dibutuhkan kalau kita dalam perjalanan, ya, entah dengan mobil atau sepeda motor, bahkan dengan jalan kaki. Penunjuk arah ini, ya, Google Map ini bisa menunjukkan tempat yang kita tuju, ya, kita ketik alamatnya, lalu kita akan diarahkan ke sana. Dia memberikan juga informasi kondisi jalan, ya, jalan macet atau jalan padat dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa memberikan jalan keluar, jalan alternatif kalau ada kemacetan. Nah, hidup kita ini juga seumpama sebuah perjalanan. Ya, mulai dari lahir terus kita berjalan. Sampai kapan entah Tuhan yang menentukan. Nah, dalam perjalanan ini kita butuh yang namanya pemimpin atau penunjuk arah. Nah, dengan kata lain adalah penasehat. Mengapa kita butuh penasehat itu? Kenapa kita butuhkannya? Di samping kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini, kita butuh seorang penasehat. Apa sebab? Hidup kita ini penuh rahasia. Ya, hidup dalam dunia ini penuh rahasia. Dan keterbatasan kita yang tidak maha tahu. Keterbatasan kita yang kadang tidak tahu apa yang harus kita buat. Itu membuat kita itu membutuhkan seorang penasehat. Apalagi kalau kita menghadapi masalah. Ya, masalah yang rumit, masalah yang butuh jalan keluar. Saat itulah kita butuh seorang penasehat. Apalagi kalau harus mengambil keputusan yang penting. Gitu. Nah, karena kalau keputusan yang penting itu salah, kita ambil. Akibatnya fatal. Nah, itu sebabnya kenapa kita butuh seorang penasehat yang bisa memberikan arahan kepada kita. Dan kita butuh itu bukan sekedar dari manusia, ya, karena kita tahu, kita yakin bahwa di antara manusia ada banyak bisa memberikan nasihat kepada kita. Tapi ada satu kebutuhan yang sangat penting yang tidak hanya dibutuhkan untuk menghadapi masalah dalam dunia ini, tetapi juga sampai ke surga. Dan itulah penasehat ajaib yang diberikan oleh Allah kepada dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yesus adalah penasihat ajaib. Di dalam terjemahan lama dari bahasa Indonesia, kitab bahasa Indonesia dan juga dalam King James, itu kata ajaib dan kata penasehat itu dipisah. Ya, jadi kalau di kaos para pemuji tadi itu wonderful counselor itu disambung, tetapi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu dipisah. Artinya Yesus itu disebut ajaib, tapi disebut juga penasehat. Namun tidak salah kalau kita gabungkan nama itu menjadi penasehat ajaib. Gitu. Kenapa? Kata ajaib ini menunjukkan sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia, yang tidak bisa dibuat oleh manusia dan biasanya hanya bisa dibuat oleh Allah. Nah, kalau Yesus disebut sebagai penasehat ajaib, layak. Ya, dia mendapatkan nama itu. Kenapa? Sebab dia adalah Allah sendiri yang memberikan nasihat tidak seperti yang dibuat oleh manusia. Ya, ajaib itu tidak dapat dibuat oleh manusia, hanya Allah yang bisa berbuat dan Yesuslah. Kenapa dia disebut penasehat ajaib? Karena dia maha bijaksana.
Ya, dia memiliki hikmat yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Ya, sehingga ketika dia dalam dunia ini dia mengajar banyak orang. Maka jemaat yang besar itu katanya dalam Markus 6 ayat 2 begitu kagum. Bahkan tanya dengan hikmat apa ini? Artinya adalah hikmat yang belum pernah didengar oleh mereka. Mereka jadi kagum. Dan itulah Yesus Kristus kita. Penasehat ajaib. Dan nasihatnya juga tepat. Ya, nasihatnya pasti tepat gitu. Kenapa? Sebab dia mengerti ya segala rahasia manusia. Dia mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan ini. Ya, beberapa detik kemudian dia tahu. Itu sebabnya mengapa nasihat dan pimpinannya itu pasti sesuatu yang tepat. Bahkan dia mengenal kehidupan manusia. Sebab dia pernah jadi manusia. Ya, dia hadir dalam dunia ini yang hari-hari dirayakan oleh orang-orang Kristen. Ya, dengan hari Natalnya yang diyakini bahwa Yesus hadir dalam dunia ini menjadi manusia. Dia pernah mengalami apa yang dialami sebagai manusia. Itu sebabnya mengapa dia sanggup memberikan arahan, dia memberikan nasihat yang tepat. Karena dia pernah mengalami itu semua. Dan dalam dunia, selama dia dalam dunia itu, dia telah menjalankan fungsi penasehat ini. Ada banyak orang yang dapat dinasehati oleh Yesus Kristus. Ya, dari orang yang berdosa, yang perempuan berdosa yang begitu rasa harga dirinya hilang. Tapi Yesus angkat orang itu. Ya, dengan firman-Nya, dengan nasihatnya. Ada orang juga yang sangat bijaksana. Dialah Nikodemus. Ya, Nikodemus ini seorang yang saleh, yang bijaksana. Dia adalah seorang ahli Taurat. Tapi toh masih butuh nasihat dari Yesus Kristus. Inilah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada dunia ini. Menjadi penasehat ajaib. Itulah Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita bukan hanya nanti dijanjikan surga kalau sudah mati. Tetapi selama hidup dalam dunia ini, kita punya penasehat ajaib. Dan bagaimana cara Yesus menasehati kita? Kalau zaman dulu ketika Yesus ada dalam dunia ini, orang mendengar suaranya, orang mendapatkan arahan secara langsung. Tapi kini dia sudah ada di surga. Dia ada hadir dalam rohnya. Namun demikian dia tetap bisa memberikan nasihat kepada kita. Ya, karena dia Allah yang tidak terbatas. Kalau tadi kita melihat atau kita membaca di dalam Alkitab. Dia menasehati orang dengan berbagai-bagai cara. Dia menemui orang itu dengan berbagai-bagai cara. Mengangkat orang, menasehati orang, memberikan jalan keluar. Nah, sampai hari ini pun dia tidak pernah kehabisan cara untuk menasehati kita. Cara yang paling umum yang kita temukan itu adalah lewat Alkitab. Ya, lewat Alkitab. Karena inilah firman Tuhan, bahkan Alkitab inilah yang menjadi dasar dari semua nasihat yang diberikan oleh para ahli teologia atau hamba-hamba Tuhan. Kalau dia memberikan nasihat, maka tidak boleh keluar dari yang namanya Alkitab ini. Dia memberikan nasihat itu lewat ayat-ayat. Itu sebabnya saya menganjurkan agar semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan baca Alkitab. Entah kita sedang dalam keadaan yang terpuruk atau kita sedang dalam keadaan bingung harus berbuat apa. Atau pada waktu kita tenang sekalipun. Kita butuh firman Tuhan. Karena walaupun mungkin tidak ada masalah. Kita mungkin butuh penghiburan. Kita butuh kekuatan. Kita butuh pemahaman yang baru tentang firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena disitulah Yesus bisa memberikan nasihat kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Untuk mengajarkan segala kebenaran, katanya dalam Yohanes 14 ayat 26. Mengajarkan segala kebenaran. Dia akan memimpin kita
Bahkan dia bisa berbicara kepada kita lewat hati nurani kita. Lewat hati nurani kita, dia berbisik, dia bisa berbicara kepada kita. Minggu yang lalu, Saudara Panuel bercerita bagaimana dia mengalami, dia kepingin melihat Tuhan atau mendengar Tuhan secara langsung. Supaya dia bisa percaya kepada Tuhan. Bahkan dia minta supaya kordennya aja kurang. Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan menjawab dia pada saat dia menolong seorang. Ya ketika Tuhan menggerakkan hatinya untuk menemui seorang yang dianggap gila. Disitulah Tuhan berbicara kepadanya. Ya bahwa tidak mungkin dia bisa berbuat baik kalau aku tidak ada. Jadi Tuhan itu bisa memakai segala cara. Hati nurani kita bisa disentuh oleh Roh Kudus. Dan dia akan berbicara kepada kita lewat hati nurani kita. Jadi bukan hanya baca firman. Tapi Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya, lewat rohnya yang memimpin kita. Yang ketiga bisa Tuhan memakai sesama kita. Yang tentunya lebih dewasa rohani. Ya, seorang yang dewasa rohani yang bisa menjadi penasehat. Ya, Tuhan bisa pakai orang-orang yang dewasa rohani ini menjadi penasehat bagi kita. Itu sebabnya maka kita harus buka hati. Ya, bagi setiap nasihat, setiap arahan dari sesama kita, entah itu pemimpin rohani kita, entah itu sahabat kita yang seiman tentunya, ya, dan kita perlu terbuka. Tapi nanti kita akan melihat apa batasannya, ya, batasannya. Nah, Tuhan bisa juga berbicara lewat kejadian atau peristiwa yang mengarahkan kita pada kehendaknya. Banyak kejadian yang sedang menimpa kita. Ada senang, ada susah. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang menegangkan. Ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak harapkan itu terjadi. Tetapi mungkin itu cara Tuhan untuk mengarahkan kita. Bahkan Tuhan bisa memakai juga dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah, kadang-kadang kalau menyenangkan kita jarang gitu. Merasa Tuhan sedang memimpin kita. Ya, karena kita anggap itu sesuatu yang wajar. Ya kalau senang gitu. Tapi kalau sudah menakutkan, menegangkan. Itu dianggapnya peristiwa yang luar biasa. Padahal Tuhan bisa pakai segala kejadian. Entah kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menakutkan. Semua peristiwa Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan kehendaknya. Dan yang keempat ini adalah nubuatan, mimpi. Ya, Tuhan juga bisa berbicara, ya, karena dijanjikan itu di dalam Yoel, ya, bahwa anak-anak teruna itu akan bermimpi, orang-orang itu akan bermimpi, anak-anak teruna akan bernubuat dan sebagainya. Tuhan bisa pakai cara itu. Nah, dengan catatan tidak boleh menyimpang dari firman tertulis. Termasuk nasihat-nasihat dari orang-orang yang dianggap dewasa rohani tadi. Tidak boleh keluar atau menyimpang dari Alkitab, firman yang tertulis. Kalau mimpi, nubuat, atau nasihat yang keluar dari seorang mulut seorang Kristen atau seorang rohaniawan, keluar dari firman Tuhan, keluar dari Alkitab yang tertulis ini, firman yang tertulis ini, maka sudah bisa dipastikan itu bukan dari Tuhan. Batasannya. Jadi setiap nasihat, setiap mimpi, setiap nubuatan itu tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau itu keluar, tolak. Karena itu pasti bukan dari Tuhan. Sekalipun itu diucapkan oleh seorang yang mengaku, oh dia dapat ilham dari Roh, dia dapat pencerahan dari Roh Kudus. Kalau itu keluar dari kebenaran firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Nah, inilah cara, ya, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Itu sebabnya kenapa kita harus peka gitu. Peka terhadap suara Tuhan. Gimana caranya supaya peka? Mendekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah sering bergaul dengan seseorang, kita akan
bisa menebak suaranya walaupun kita dalam kamar mungkin. Dan orang yang ngomong itu di luar kamar. Tapi karena kita sudah akrab dengannya, kita bisa tahu siapa yang ngomong ini. Siapa, ini suaranya siapa ini. Nah begitu juga dengan Tuhan. Ya, kalau kita akrab dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa peka. Nah, Tuhan berbicara dengan segala macam cara. Ini perlu kepekaan. Kalau tidak, maka itu akan lewat gitu. Kita tidak sadar. Ya bahwa Tuhan sebetulnya sedang berbicara. Tapi kita tidak tahu. Kenapa? Tidak peka. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Dekatlah kepadanya. Dia adalah Immanuel. Immanuel itu Allah yang mendekat kepada kita. Allah yang datang kepada kita. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita juga mau dekat kepadanya? Dia sudah mendekat. Nah sekarang tergantung dari kita. Mau tidak kita mendekat? Atau dia bisa bertepuk sebelah tangan. Gitu. Dia cuma dia yang mendekat. Tapi kita menutup hati. Itu sebabnya kenapa kita perlu menanggapi Tuhan itu. Menanggapi. Dengan apa? Jangan cari nasihat dari orang luar. Atau nasihat yang dari luar, di luar Yesus. Nasihat-nasihat yang bukan dari firman Tuhan. Itu bisa, mungkin kita tidak sampai ke sana gitu. Bisa datang dari peramal yang dianggap orang yang netral misalnya. Tapi kita harus cek itu apakah itu dari Tuhan atau tidak. Karena banyak setan itu banyak kali mengelabui kita. Kelihatannya tidak apa-apa, kelihatannya baik-baik saja, masih berbau-bau Kristen gitu. Tapi setan bisa menyusup lewat kejadian itu. Sebabnya jangan cari nasihat dari luar. Termasuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Walaupun tidak semua mereka tidak baik gitu. Tidak semua orang yang tidak seiman kita akan memberikan nasihat yang salah misalnya. Mungkin saja betul. Tapi kan lebih aman kalau kita mencari nasihat itu di dalam Tuhan. Di antara saudara-saudara seiman. Di antara hamba-hamba Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita bisa mendapatkan nasihat dari situ. Jadi jangan cari nasihat dari luar Tuhan Yesus. Carilah nasihat di dalam Yesus, di dalam firman-Nya. Seperti yang saya katakan tadi, semua nasihat, semua pendapat, semua petunjuk tidak boleh keluar dari Alkitab atau firman yang tertulis ini. Karena ini dasar. Kalau sudah keluar dari situ berarti salah. Yang kedua adalah buka hatimu. Ya, buka hatimu ketika Tuhan berbicara kepada kita, buka hati kita, artinya kita menerima apa yang Tuhan katakan itu. Mungkin kita bertanya-tanya gitu, apakah benar ini? Buka hati aja dulu. Kalau itu bukan dari Tuhan, pasti Tuhan memimpin. Tuhan akan berbicara dengan jelas kepada kita. Tapi kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Dengan membuka hati, terima. Buka hati di sini artinya terima. Apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Ya, karena Tuhan itu tidak akan memaksa kita untuk membuka hati kita. Yang buka itu kita. Sering kita dengar, kalau mau dengar firman Tuhan, bukakan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhannya ketawa, yang buka itu kamu. Ya, karena dalam Wahyu itu dikatakan, Wahyu 3, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dan barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu. Jadi yang buka itu bukan Yesus. Tuhan tidak pernah membuka pintu itu dengan mendobrak, dengan paksa. Hanya kerelaan hati. Buka hati, itu bagian kita. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia akan masuk. Dan dia akan mengarahkan kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, saya memperhatikan, saya baru baca sebuah artikel gitu tentang gambar Yesus yang mengetuk pintu. Ternyata pintu itu memang tidak ada bukaannya dari luar. Ya, nggak ada tombol bukaan dari luar, polos pintunya. Apa artinya? Yang buka orang yang di dalam.
Yang buka pintu itu kita, buka hati. Kalau kita membuka hati, Tuhan pasti akan berbicara. Ya, sebab ada ayat mengatakan, hampirilah Allah, maka Ia akan menghampiri engkau. Jadi kalau kita menghampir, kita mendekat, kita membuka hati, Tuhan akan mendekat kepada kita. Kenapa? Karena itu kerinduannya. Kerinduan Allah itu selalu mendekat kepada kita. Itu sebabnya Dia dinamai Immanuel. Dia menyertai kita. Dia penasehat yang ajaib. Artinya Dia ingin terus menasehati kita. Itu hatinya Dia. Yang nama itu kan wakil dari hati. Yang nama itu wakil dari pribadi. Kalau Dia dinamai penasehat ajaib dalam terjemahan lama itu bicara. Jadi Tuhan itu kepingin bicara terus kepada kita. Dia kepingin menasehati kita. Bagian kita adalah membuka hati. Buka hatimu, terima nasihat itu. Dan Dia akan terus berbicara kepada kita, menuntun kita. Dan yang terakhir adalah turuti nasihatnya. Ikuti. Kalau Dia menasehati kita, Dia mengarahkan kita, kita tidak ikut, percuma. Kita tidak dapat apa-apa gitu. Kalau kita tidak mengikuti semua arahannya, maka semuanya akan hilang. Dan mungkin lain kali Dia akan ngomong lagi. Ya, Dia bukan Allah yang suka berbantah-bantah katanya. Dia tidak akan bicara lagi, dibiarkannya kita. Tapi ketika kita melangkah, mengikuti semua nasihatnya, kita akan terus dipimpinnya. Dan katanya Yesus mengatakan kita akan tahu bahwa apa yang kita ikuti itu adalah dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Turuti semua perintahnya. Jangan hanya berdoa, Tuhan tolonglah kami, pimpinlah, berikanlah kepada kami pencerahan. Tapi ketika Tuhan membukakan sesuatu kepada kita, kita tidak pernah ngikuti. Akhirnya mubasir. Itu sebabnya marilah kita pada saat ini, di mana kita sedang mengingat kelahiran Yesus Kristus dalam dunia ini. Ingat satu nama, Yesus adalah penasehat ajaib. Dia bisa menasehati kita, Dia bisa mengarahkan kita. Dan itu adalah pribadinya, kerinduannya tergantung dari kita. Kita mau buka hati, kita mau menuruti nasihatnya, dan kita akan mendapat faedah yang besar, kita akan mendapat berkat. Kita tidak hanya merayakannya dengan wah gitu, ya, dengan cara-cara yang sangat meriah, tetapi kita tidak dapat apa-apa. Mari saat ini rindukan Dia untuk berbicara kepada kita. Dia sendiri sudah rindu, tinggal kita rindukan Dia, buka hatimu, lalu ikuti semua nasihat-nasihatnya. Dan saya percaya Tuhan akan memimpin kita sampai akhir hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan nyanyikan sebuah nyanyian yang mengatakan Yesus telah lahir. Namanya disebut penasehat ajaib. Dia hadir di sini. Dia hadir juga di dekat kita. Dimanapun kita ada. Dia hadir. Bahkan Dia hadir dalam hatimu. Dia ingin berbicara kepada kita. Dia ingin menyampaikan sesuatu isi hati kepadamu. Buka hatimu, rindukan Dia. Haleluya.
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Namanya penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi namanya penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sekali lagi. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya. Kami bersyukur Bapak untuk kasih karunia Tuhan yang telah memberikan putra tunggal-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau datang dalam dunia ini. Dia terang bagi kami ya Tuhan. Menjadi penasehat bagi kami. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan ada jalan-jalan gelap yang harus kami lalui. Tapi kami bersyukur karena kami punya penasehat ajaib. Kami bersyukur untuk karunia-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah kekuatan-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Memberikan kami pemahaman-pemahaman tentang firman-Mu. Engkau berbicara terus kepada kami ya Tuhan. Dan kami mohon kemurahan-Mu untuk menolong kami. Untuk membuka hati kami ya Bapa. Berikan kepada kami kemauan itu untuk membuka hati kami. Roh Kudus tolonglah kami. Agar setiap kali Engkau berbicara kepada kami. Hati kami selalu terbuka bagi Engkau. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kerinduan itu dalam hati kami. Ya Bapa, inilah kami Tuhan, terus pimpinlah kami dengan firman-Mu. Beri kami kemauan, kerinduan untuk membaca firman-Mu. Karena dari situlah Tuhan kami akan mendapatkan nasihat-nasihat dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau memakai sahabat-sahabat kami, pemimpin rohani kami. Terima kasih Engkau memakai semua kejadian untuk mengarahkan kami kepada kehendak-Mu. Pimpinlah kami terus untuk berjalan dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan-Mu terus akan menopang kami. Pada saat ini Tuhan, pada saat di mana kami merayakan kelahiran-Mu, kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa ini ya Bapa. Engkau memberkati presiden kami. Berkatilah para pemimpin yang lain ya Bapa. Agar mereka diberi hikmat ya Tuhan untuk mengatasi semua masalah yang terjadi di negeri ini. Dan kami berdoa juga untuk tim medis yang sedang berjuang menangani virus corona. Kami berdoa ya Bapak, biar kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Di antara bangsa kami, berkati bangsa kami ya Tuhan.
Dan kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menaungi, berkuasa menyelamatkan bangsa ini dari semua pepecahan, dari semua bara bahaya. Tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan akan menopang gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ya Tuhan. Engkau terus beracara, bekerja, memberkati anak-anak Tuhan yang ada di daerah ini ya Bapak. Biar kami boleh memuliakan Engkau dengan apa yang ada pada kami ya Bapak. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan ya Tuhan seluruh ibadah kami dan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Biarlah semua yang baik dicurahkannya atasmu. Diberkatilah kehidupan ekonomimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ibadahmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya terus akan menopang engkau, menolong engkau, memberikan kekuatan kepadamu. Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau, menasehati engkau, dan memberikan kepadamu kekuatan terus untuk mengiring Tuhan. Dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and death upon till the end when the soul felt its woe. A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder place a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, my divine.